pasti semuanya sehat dan sukacita ya. Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, setelah kita ibadah tadi ya sama-sama secara online, akhirnya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Yo, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama dulu ya, yang akan dipimpin oleh teman kita, Elisa Pasaribu. Silakan Elisa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Tolonglah agar kami bisa mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Elisa yang sudah memimpin kita berdoa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari kitab Lukas 22 ayat yang ke-56 sampai ke-62. Yuk kita dengarkan sama-sama. Terima kasih Kak Uli. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang salah seorang dari murid Tuhan Yesus. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak siapa dia ini? Dia memiliki nama yang artinya adalah batu karang. Adik-adik ingat siapa dia? Ya, betul sekali, dia adalah Simon Petrus. Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis semuanya, duduk yang tenang, dengarkan cerita kakak sampai selesai ya. Setelah perjamuan malam, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Yesus berkata, "Pada malam ini juga, kamu semua akan lari meninggalkan aku, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan." Kemudian Petrus menjawab, "Biarpun semua yang lain meninggalkan engkau, saya sekali-sekali tidak." Lalu kata Yesus, "Petrus, malam ini juga sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Adik-adik, menyangkal itu artinya tidak mau mengakui atau tidak mau membenarkan bahwa ia kenal dengan Yesus. Lalu kata Petrus kepada Yesus, "Sekalipun saya harus mati bersama-sama engkau, saya tidak akan berkata bahwa saya tidak mengenal engkau." Murid-murid yang lain pun berkata demikian. Setelah Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani, datanglah Yudas Iskariot, muridnya, mengkhianati Yesus dengan serombongan orang yang membawa pedang dan pentung untuk menangkap Yesus. Adik-adik, setelah Yesus ditangkap, semua murid-muridnya lari ketakutan meninggalkan Tuhan Yesus. Kemudian orang banyak itu menangkap Yesus dan membawanya ke rumah imam besar. Adik-adik, Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah imam besar, orang memasang api. Dan Petrus pergi duduk bersama dengan orang-orang yang duduk di sekelilingnya. Salah seorang pelayan wanita melihat Petrus duduk di pinggir api itu. Dia memperhatikan Petrus, lalu berkata, "Orang ini juga tadi ada bersama-sama Yesus." Tetapi Petrus menyangkalnya. "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat Petrus dan berkata, "Engkau juga salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, bukan saya." Lalu adik-adik, kira-kira 1 jam kemudian, seorang lain berkata dengan keras, "Memang orang ini pengikut Yesus, sebab ia juga orang Galilea."
Tetapi Petrus menjawab, "Bukan, saya tidak tahu apa yang engkau katakan." saat itu juga ketika Petrus masih berbicara, ayam berkokok. Yesus menoleh dan memandang pada Petrus. Lalu Petrus teringat Tuhan sudah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau 3 kali menyangkal aku." Maka adik-adik, keluarlah Petrus dari situ dan dia menangis dengan sedihnya. Adik-adik, dari cerita yang sudah kita dengar, apa yang dilakukan Petrus? Pertama, Petrus tidak setia kepada Tuhan Yesus. Padahal sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Petrus berkata kepada Yesus, sekalipun ia harus mati bersama-sama Yesus, ia tidak akan menyangkal Yesus. Kemudian yang kedua, Petrus menyangkal Yesus 3 kali karena dia takut ditangkap juga. Yang ketiga adik-adik, setelah semua terjadi, Petrus menyesali kesalahannya. Adik-adik, apakah Petrus selamanya menjadi orang yang salah dan gagal karena dia sudah menyangkal Tuhan Yesus? Ternyata jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena Yesus memandang Petrus dengan belas kasihan dan Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada Petrus. Adik-adik, bagaimana dengan Petrus selanjutnya ya? Ternyata adik-adik, setelah Petrus menyesali kesalahannya dan Tuhan memberikan pengampunan, Petrus justru menjadi pengikut Yesus yang berani dan setia sampai pada akhir hidupnya. Bahkan adik-adik, Petrus semakin giat melayani Tuhan dan memberitakan berita keselamatan. Adik-adik mau tahu buktinya apa? Pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah memberitakan keselamatan, dan saat itu ada 3.000 orang bertobat dan memberikan diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, apa ya kira-kira yang bisa kita renungkan dari cerita Petrus hari ini? Yang pertama, seperti Petrus, kita juga dipanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Bagaimana caranya ya? Ya, yang pertama, kita belajar setia di dalam doa. Siapa coba di antara adik-adik yang kalau pagi-pagi bangun tidur gak disuruh mama, tapi langsung berdoa sendiri? Oh, pintar semuanya. Yang kedua, setia membaca Alkitab. Yang ketiga nih, nah betul, kita juga harus setia mengikuti ibadah minggu. Walaupun masih ibadah online, tapi setiap hari Minggu adik-adik harus tetap ikut ibadah. Duduk dengan tenang, dengan sopan, walaupun ibadah di rumah. Satu lagi nih adik-adik, betul, kita juga harus setia mengikuti sekolah online di rumah. Walaupun ibu guru nggak lihat ya, kita harus masuk Zoom-nya tepat waktu, buka kamera, dan dengarkan guru dengan baik. Nah, pesan yang kedua adik-adik, jangan malu untuk mengakui diri kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Nah, kalau di negara kita, ya adik-adik, identitas warga negara itu kan, atau ciri-cirinya itu kan bisa dilihat dari KTP ya. Adik-adik tahu kan? Ini kartu tanda penduduk. Nah, kalau kita pengikut Yesus, identitas kita kelihatan dari KASIH, yaitu kasih. Karena apa? Karena Allah kita adalah kasih. Nah, jangan malu adik-adik karena kita beribadah di gereja. Walaupun tetangga kita mungkin beribadah ke tempat lain, tapi kita nggak boleh malu. Ya, jangan malu juga adik-adik untuk berdoa atau pimpin doa. Ya, kalau ditanya siapa yang mau pimpin doa, adik-adik harus berani. Ya, karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Lalu satu lagi nih adik-adik,
jangan malu untuk menunjukkan kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada adik kita, kepada papa kita, mama, mbak, teman-teman, supaya mereka juga melihat ada kasih Yesus di dalam diri kita. Yang ketiga, adik-adik, pesannya adalah kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita bukan hanya ikut pada waktu kita senang, tetapi di dalam susah, sedih, di dalam segala hal, kita harus tetap ikut Tuhan Yesus. Nah, di dalam keadaan sakit, kita harus ingat Tuhan Yesus, ya, dan minta kesembuhan hanya pada Tuhan. Di dalam sedih, kita juga harus ingat Tuhan Yesus. Mungkin kita sedih karena nilai ulangannya jelek, sedih karena pelajaran di sekolah kok susah, kok PR kita banyak banget ini, tugasnya banyak. Nah, dalam keadaan seperti itu pun kita harus ingat Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik, selain itu, mungkin dalam keadaan sekolah online di rumah kita harus bergantian handphone atau laptop dengan kakak atau adik kita. Nah, dalam keadaan seperti itu pun kita ingat ya, bahwa kita harus tetap semangat dan tekun belajar. Jangan menyalahkan papa mama dengan kondisi itu, tapi buktikan kalau adik-adik juga bisa karena melakukannya bersama Tuhan. Ya, satu lagi nih, siapa yang di sini pernah ditegur orang tua karena kebanyakan main game? Nah, ingat ya adik-adik, mengikuti Yesus berarti juga harus mau diingatkan oleh orang tua. Jangan malah marah atau melawan papa dan mama. Karena kita ingin menjadi anak yang baik, yang taat, dan setia kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Nah, untuk mengakhirinya, kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami sudah belajar melalui Petrus untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu setia dalam suka dan duka, menjadi murid Yesus walaupun kami masih kanak-kanak. Tuhan Yesus, tolonglah kami dan juga berkatilah kami dalam proses belajar kami setiap harinya melalui belajar online. Berkatilah kami untuk selalu fokus dan juga berkatilah kami untuk selalu menjaga kesehatan kami dan jauhkan kami dari virus corona. Terima kasih ya Bapa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Terima kasih ya adik-adik sudah mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari kakak-kakak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Sehat selalu ya. Dah, Tuhan Yesus memberkati.